Aku berdiri sejenak di depan pintu kamar Mas Dion yang sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara aneh Mas Dion yang tertahan. Aku mendorong pintu perlahan. Dia duduk bersandar, entah apa yang telah dilakukannya. Seolah dia lelah dan letih. Saat aku sedang fokus mengawasi Mas Dion, tiba-tiba majikanku datang dan menendang pintu kamar. Beruak! Namaku Ayu. Usiaku 22 tahun, lahir dan besar di desa kecil bernama Poncokusumo. Sebuah tempat yang dingin dan tenang, di kaki Gunung Semeru, Kabupaten Malang. Bapakku seorang petani sayur, sedang ibuku sudah lama sakit-sakitan. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dulu aku sempat bermimpi bisa jadi guru TK, tapi setelah lulus SMA, keadaan keluarga memaksaku mencari kerja. Aku tahu, jalan yang kupilih ini bukan glamor seperti di TV, tapi inilah jalan yang bisa kulalui dengan sisa semangat yang aku punya. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah perumahan elit di Dau, Malang. Rumah majikanku besar, 2 lantai, dengan taman bunga yang selalu harum tiap pagi. Dari luar, rumah itu seperti rumah orang kaya pada umumnya. Tapi dari dalam, aku tahu, rumah itu menyimpan banyak cerita. Aku masih ingat hari pertama aku datang ke rumah itu, 2 tahun yang lalu. Saat itu aku berdiri kikuk di teras, membawa koper kecil dan tas kain berisi baju lusuh. Seorang wanita elegan membukakan pintu untukku. "Namamu siapa?" tanyanya. "Ayu, Bu," jawabku cepat, menunduk. "Bagus. Ayu, kamu kerja baik-baik di sini, ya?" "Aku Bu Lila. Nanti kalau suamiku pulang, kamu panggil Pak Arman." Aku mengangguk. Dalam hati lega, Bu Lila tidak terlihat galak seperti yang kutakutkan. Hari-hari awal terasa asing, tapi cepat berlalu. Aku bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan, menyapu taman, mengepel lantai, menyiram bunga, lalu mencuci baju. Kadang aku merasa hidupku monoton, tapi setiap kali teringat senyum ibu dan adik-adikku di desa, aku tahu kenapa aku harus tetap kuat. 3 bulan lalu, segalanya berubah. Hari itu, mobil hitam berhenti di depan pagar. Seorang pria turun, membawa koper besar, dan senyum lelah di wajahnya. Aku sedang menyapu halaman saat ia menghampiriku. "Kamu pembantu baru ya?" Aku menoleh, lalu buru-buru menunduk. "Iya Mas, namaku Dion. Aku anaknya Bu Lila." Itulah awal perkenalanku dengan Mas Dion, pria yang akan membuat hidupku jungkir balik. Dia berbeda dari pria-pria kaya yang pernah kulihat. Ia tidak dingin, tidak sok kuasa. Bahkan, dia sering menyapaku duluan. Kadang-kadang dia membantu mengangkat galon air, atau sekadar memuji masakanku. "Ayu, kamu masak sayur asem pakai apa sih? Kok bisa seenak ini?" Aku hanya tersenyum malu, tapi jantungku selalu berdebar tiap kali ia bicara padaku lebih dari 5 detik. Lambat laun, aku mulai sadar, Mas Dion terlalu sering mencariku. Jika dia butuh kopi, bukan ke mamanya dia minta, tapi ke aku. Kalau dia sakit, dia ingin aku yang bawakan air hangat. Pernah suatu malam, dia turun ke dapur, hanya untuk menanyakan, apakah aku sudah makan. "Ayu, kamu udah makan belum? Aku pesenin roti. Kamu mau?" Aku menggeleng cepat. "Terima kasih Mas. Saya udah makan nasi tadi sore." Dia tersenyum kecil. "Nasi sore nggak cukup buat malam segini. Yuk, makan roti bareng." Waktu itu kami duduk di dapur sambil makan roti isi coklat. Dan entah kenapa, malam itu jadi terasa sangat hangat. Tapi aku tahu posisiku. Aku pembantu, dia anak majikanku. Dunia kami tidak sama, maka ku pendam semuanya sendiri. Setiap kali Mas Dion terlalu dekat, aku mundur selangkah, tapi dia selalu 1 langkah lebih dekat dariku. Suatu hari, saat aku sedang menjemur pakaian, Bu Lila menghampiriku dan berkata, "Nanti malam, kamu bantu Mas Dion ya, dia mau lembur di kamar. Tolong bawakan teh dan camilan." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku bertanya, kenapa justru aku yang diminta? Kenapa bukan Mbak Lina?
pembantu senior, atau bahkan Bu Lila sendiri. Aku takut bahwa malam itu akan menjadi malam pertama dari segala hal yang tak pernah kuduga. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti taman, dan lampu-lampu taman memantulkan cahaya keemasan di atas rerumputan basah. Jam menunjukkan pukul 9:20. Aku menggenggam nampan berisi teh hangat dan beberapa potong roti panggang yang kubuat sendiri. Langkah kakiku terasa berat saat menaiki anak tangga menuju lantai 2. Biasanya aku hanya membersihkan kamar Mas Dion saat ia tidak di rumah. Tapi malam ini aku diminta membawakannya teh. Permintaan itu datang langsung dari Bu Lila siang tadi. Ayo, jangan lupa ya, Dion itu kalau lembur suka lupa makan. Bawain teh hangat sebelum tidur, katanya ringan. Aku sempat menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara Bu Lila mengatakan kalimat itu, seolah dia tahu, atau mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Aku berdiri sejenak di depan pintu kamar Mas Dion, yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara musik jazz pelan, dan denting keyboard laptop. Aku mengetuk 2 kali. Pelan. Tok, tok, Mas Dion, tehnya saya bawain ya. Tidak ada jawaban, tapi kulihat bayangannya di meja. Dan suara kursi yang bergeser. Masuk aja yuk, pintu gak dikunci, katanya dari dalam. Aku mendorong pintu perlahan. Kamar itu wangi parfum dan buku. Dindingnya penuh rak, dan meja kerja di dekat jendela dipenuhi berkas dan sketsa Roma. Entah proyek apa yang sedang ia kerjakan. Dia duduk bersandar, lelah, dengan kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. Pandangannya menatapku, lekat-lekat. Terima kasih ya. Kamu tahu nggak, teh buatan kamu itu bikin aku betah lembur. Aku tersenyum canggung. Saya cuma bikin biasa aja, Mas. Biasa, tapi bikin hangat. Kalimat itu, entah kenapa membuatku gugup. Aku meletakkan nampan di meja kecil di samping sofa, lalu hendak pergi, tapi dia memanggilku lagi. Ayo, sebentar, katanya sambil berdiri. Ya Mas, boleh nggak aku tanya sesuatu yang agak pribadi? Aku menoleh, bingung, tapi aku tetap berdiri di tempatku. Kenapa kamu jadi pembantu? Aku terdiam beberapa detik, tak tahu harus menjawab jujur atau sekadar sopan santun. Tapi melihat sorot matanya, dia serius. Karena keluarga saya butuh uang, Mas, jawabku akhirnya. Ibu saya sakit, bapak saya petani, saya anak pertama. Dan saya nggak punya pilihan lain selain kerja. Dia mengangguk pelan. Wajahnya tiba-tiba berubah lembut. Kamu tahu nggak Yu, dari semua orang di rumah ini, kamu yang paling nyata. Aku tidak tahu maksudnya, tapi jantungku berdetak semakin keras. Dia mendekat 1 langkah. Matanya menatap mataku langsung. Aku suka cara kamu bicara, sopan, jujur. Kamu nggak pernah cari perhatian, tapi justru itu yang bikin aku memperhatikan kamu. Aku langsung menunduk. Mas, saya cuma pembantu, tapi kamu manusia juga kan? Tiba-tiba listrik mati. Semuanya gelap. Hanya suara detak jantungku yang bisa ku dengar. Dan nafas kami berdua di ruangan yang kini sunyi senyap. Tenang, Ayu, di laci itu ada senter, kata Mas Dion sambil bergerak. Perlahan, aku mengambil senter dan menyalakannya. Tapi cahaya itu justru memperlihatkan wajah Mas Dion yang kini hanya beberapa langkah dariku. Ada sesuatu di matanya. Bukan nafsu, tapi kesepian. Aku tahu aku gila, tapi sejak aku pulang dari luar negeri, kamu satu-satunya orang yang bikin rumah ini terasa hidup, Ayu. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Aku ingin pergi, tapi kakiku diam. Mas Dion mengambil segelas teh, meminumnya, lalu meletakkan kembali. Dan saat dia menyentuh tanganku, pelan, hanya sebentar, terdengar suara langkah di lorong. Aku langsung menarik tangan. Panik. Pintu terbuka. Perlahan. Wajahnya teduh. Tapi sorot matanya tajam. Aku membeku. Mas Dion juga. Tak ada yang bicara. Maaf mengganggu. Tapi sepertinya aku masuk di waktu yang menarik. Bu Lila menatap kami berdua, lalu tersenyum tipis. Ayo, boleh aku bicara sebentar? Hujan mengguyur kota Malang malam itu. Deras dan tanpa jeda.
seperti menumpahkan semua rahasia dari langit. Petir menyambar sekali-sekali, membuat jendela bergetar, dan cahaya temaram lampu di koridor rumah bergoyang-goyang samar. Aku berdiri mematung di kamar Mas Dion. Di sebelahku, pria itu juga diam. Sementara di depan pintu, Bu Lila berdiri dengan raut wajah yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan kaget, tapi seperti sudah tahu sesuatu sejak lama. "Ayu, boleh aku bicara sebentar?" katanya pelan tapi tegas. Jantungku nyaris berhenti berdetak. "Iya, Bu." Aku menunduk dalam-dalam, menyelinap keluar dari kamar dengan kepala penuh kekacauan. Aku berpikir Bu Lila akan marah besar. Mungkin akan memecatku saat itu juga. Atau, lebih buruk lagi, menamparku di tempat. Tapi yang terjadi malam itu sungguh di luar dugaan. Ke bawah, kita ngobrol di dapur, bukannya merah atau berteriak. Bu Lila justru menyuruhku duduk bersamanya di dapur dan menyeduh teh baru. Tanganku gemetar saat menyajikan teh untuknya. Tapi ia hanya tersenyum samar. "Tenang, Ayu. Duduklah, aku gak akan menggigitmu." Aku duduk, masih menunduk. "Aku tahu kamu anak baik," katanya membuka percakapan. "Kamu kerja bersih, gak banyak omong, dan gak pernah macam-macam. Tapi malam ini, aku lihat sesuatu." Aku membuka mulut untuk menjelaskan. Tapi ia mengangkat tangan, menyuruhku diam. Dan aku juga tahu anakku, Dion itu, terlalu baik untuk menyembunyikan perasaannya. "Kamu tahu Ken, dia belum pernah bawa pacar ke rumah?" Aku mengangguk pelan. Tapi sejak dia pulang 3 bulan lalu, dia jadi lebih hidup. Dia lebih sering di rumah, suka bantu aku di dapur, suka tanya soal makanan, suka senyum-senyum sendiri. Bu Lila menatapku lurus, dan aku curiga itu karena kamu. Aku enggan bicara, ingin menyangkal, ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah bermaksud apa-apa. Tapi lagi-lagi, Bu Lila hanya tersenyum dan menatapku dengan tatapan yang aneh, campuran antara kasih sayang dan peringatan. "Dulu sebelum kamu datang," katanya tiba-tiba, "ada pembantu lain di sini, namanya Risa. Dia juga cantik, rajin, dan menyukai anakku." Aku menatapnya, bingung. Ini cerita yang belum pernah kudengar. Risa memaksa hubungan itu, menulis surat cinta, diam-diam masuk ke kamar Dion. Bahkan, pernah bohong bilang sedang hamil. Aku terkejut. Dion waktu itu hampir pergi dari rumah. Dia muak difitnah. Sejak itu, aku tidak percaya siapapun yang dekat dengan anakku. Ia berhenti, menyeruput tehnya pelan, lalu melanjutkan. "Tapi kamu berbeda, Ayu. Kamu tidak mencari perhatian. Kamu bahkan terlihat seperti ingin menjauh." Aku mengangguk pelan, nyaris menangis. "Yang aku takutkan sekarang," lanjutnya, "bukan soal kamu, tapi soal Dion. Karena untuk pertama kalinya, dia jatuh cinta, tapi kepada seseorang yang, maaf, tidak berada di dunia yang sama." Lalu Bu Lila berkata, "Aku gak akan memecatmu, tapi aku akan beri kamu pilihan." Aku menahan napas. "Kalau kamu memang tidak mencintai anakku, maka jauhi dia. Jauh sekali. Jangan pernah bicara lebih dari yang perlu. Tapi, kalau kamu memang menyimpan rasa yang sama, maka kita perlu bicara lagi. Tapi bukan sebagai majikan dan pembantu." Aku tertegun. Semua terasa seperti mimpi aneh. Aku tidak menyangka Bu Lila akan bereaksi seperti ini. Kukira ia akan marah, memaki, menuduhku penggoda, atau mengusirku di tengah malam hujan. Tapi nyatanya, dia memberiku pilihan, sebuah ujian. Dan malam itu, saat aku kembali ke kamar kecilku di lantai bawah, aku duduk lama dalam diam, mendengar hujan di luar jendela, sambil bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang mencintai Mas Dion, atau aku hanya ingin disayangi. Keesokan paginya, rumah seperti biasa, tenang, rapi, dan seolah tak terjadi apa-apa semalam. Hujan sudah reda, menyisakan embun di ujung dedaunan dan wangi tanah basah yang meresap sampai ke dalam rumah. Tapi bagiku, pagi itu sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan karena suasana, tapi karena isi kepalaku penuh kebisingan.
Apa yang sebenarnya diinginkan Bu Lila dariku? Dan kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan Mas Dion? Aku tak punya jawaban, tapi hari tetap berjalan. Pagi itu, Mas Dion tidak ada biasanya. Setelah bangun pagi, Mas Dion akan turun ke dapur dan duduk sambil membaca koran atau membuka laptopnya. Tapi hari itu, dia tak muncul sama sekali. Aku sempat mengintip ke arah tangga. Sepi. Mungkin dia keluar pagi-pagi, gumamku. Saat aku mencuci gelas di wastafel, Bu Lila tiba-tiba muncul di balik pintu dapur. Ayo, kamu bisa bantu aku bersihkan ruang kerja di belakang? Tentu Bu, jawabku cepat. Aku lega, Bu Lila tetap bicara padaku seperti biasa. Tidak berubah, tidak dingin. Tapi tetap, tatapannya masih mengamati, seperti seorang guru yang sedang menilai muridnya diam-diam. Saat bersih-bersih, aku menimuk sesuatu di ruang kerja Pak Arman. Saat aku menyapu sudut rak, sebuah map coklat terjatuh dari tumpukan dokumen. Aku refleks memungutnya dan saat hendak meletakkannya kembali, selembar foto jatuh ke lantai. Aku menunduk, mengambilnya. Foto itu memperlihatkan Mas Dion sedang duduk bersama seorang perempuan di sebuah kafe. Mereka tampak dekat bahkan tangan. Perempuan itu menggenggam tangannya. Aku buru-buru menyelipkannya kembali ke dalam map. Tapi pikiranku mulai penuh tanda tanya. Siapa perempuan itu? Kenapa tidak pernah disebut-sebut? Malam mulai turun, udara kembali dingin. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Pak Arman belum pulang. Tapi Bu Lila dan Mas Dion akan makan bersama. Hari ini, aku belum bertemu langsung dengan Mas Dion. Sejak kejadian semalam, jantungku berdegup tak menentu saat melihat dia turun dari tangga, mengenakan kemeja abu-abu, dengan rambut sedikit acak, dan mata yang tampak sayu. Dia duduk di meja makan. Bu Lila sudah menunggu. Aku meletakkan piring terakhir dan membungkuk pelan. Silakan makan, Bu, Mas. Aku hendak pergi. Tapi, duduklah sebentar Ayu, ucap Bu Lila. Aku langsung kaku. Duduk, tanya aku, pelan. Iya. Makan bareng kami malam ini. Aku menoleh ke Mas Dion. Dia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya, seperti berkata, percayalah, makan malam itu aneh. Awalnya hening, lalu Bu Lila mulai membuka percakapan ringan tentang cuaca, tentang taman yang akan direnovasi, tentang kabar keluarga besar yang akan datang berkunjung. Tapi setiap 5 menit, aku merasa dia melemparkan tatapan penuh makna ke arahku. Akhirnya, ia berkata, Ayu, aku penasaran sesuatu. Aku menelan nasi, hampir tanpa mengunyah. Kamu pernah jatuh cinta sebelumnya? Aku nyaris tersedak. Mas Dion buru-buru mengalihkan pembicaraan. Bu, bisa jangan? Biarkan dia jawab, potong Bu Lila. Tenang, aku menunduk. Pernah, waktu SMA Bu. Dengan siapa? Teman sekelas. Lalu kenapa nggak lanjut? Dia pilih perempuan lain. Bu Lila mengangguk pelan. Sakit ya? Aku tersenyum kaku. Iya Bu, tapi sekarang sudah biasa. Lalu ia berkata, kamu tahu Ayu, jatuh cinta itu bukan hal yang bisa dikendalikan. Tapi memilih untuk memperjuangkan atau melepas, itu baru benar-benar cinta. Aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi kalimat itu menancap dalam-dalam. Pukul 10 malam, saat aku hendak merebahkan badan, terdengar ketukan di pintu kamarku. Aku terdiam. Ayu, ini aku. Suara itu jelas, Mas Dion. Aku membuka pintu dengan jantung berdebar. Dia berdiri di sana, mengenakan jaket tipis dan memegang sebuah buku tebal. Aku gak bisa tidur, katanya. Boleh ngobrol sebentar? Aku ingin bilang tidak, tapi aku juga tahu. Aku ingin bicara. Banyak. Kami duduk di tangga belakang rumah, menghadap taman yang basah oleh embun malam. Aku tahu ibu bicara sesuatu ke kamu semalam, katanya akhirnya. Aku hanya diam. Aku juga tahu, dia sedang mengujimu. Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu diam saja saat ibumu tanya soal cinta itu? Dia tersenyum. Karena jawabanku bukan untuk dia, tapi untuk kamu. Lalu ia membuka buku yang ia bawa. Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan.
Untuk Ayu. Aku gemetar saat membacanya. Isi surat itu adalah pengakuan tentang bagaimana ia mulai memperhatikanku sejak pertama aku datang. Tentang rasa yang tumbuh perlahan, tapi tidak pernah ia ucapkan karena takut aku akan pergi. Aku tahu ini rumit, Ayu. Tapi aku siap memperjuangkan ini. Kalau kamu juga mau. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti pembantu. Aku merasa seperti seorang perempuan yang punya pilihan. Tapi tiba-tiba, Ayu, sebuah suara perempuan terdengar dari balik bayangan di taman. Kami menoleh. Seseorang berdiri di antara semak mawar. Aku mengenali suara itu, tapi tak percaya. Itu Mbak Risa, pembantu lama yang katanya sudah pergi sejak tahun lalu. Ayu, suara itu menggema lirih, tapi jelas, dari balik semak mawar di taman belakang. Aku menoleh cepat Mas Dion juga. Lampu taman yang samar memperlihatkan sosok perempuan tinggi, berambut panjang, berdiri dalam balutan jaket kuning muda. Langkahnya pelan, tapi mantap. Wajahnya, ya Tuhan, aku mengenal wajah itu. Pernah kulihat di foto yang terjatuh kemarin. Mbak Risa, mantan pembantu di rumah ini. Perempuan yang katanya dulu hampir menghancurkan reputasi Mas Dion dengan kebohongan. Lama gak ketemu Mas, katanya. Tersenyum tapi bukan senyum ramah. Apa yang kamu lakukan di sini, Risa? Suara Mas Dion langsung berubah dingin. Aku cuma lewat. Dan penasaran. Tatapannya beralih padaku. Jadi ini ya, penggantiku. Aku refleks mundur. Tapi Mas Dion berdiri di depanku. Seperti melindungi. Ayu gak ada urusan sama kamu, katanya tegas. Risa menyilangkan tangan, mengangkat alis. Oh, betul. Tapi kamu tahu kan Mas, kalau kamu mengulang kesalahan yang sama 2 kali, orang lain yang akan menanggung akibatnya. Pajirannya, suasana rumah berubah drastis. Aku baru saja selesai menyapu halaman depan, saat Bu Lila memanggilku ke ruang tamu. Ayu, duduklah. Kita perlu bicara. Nada suaranya datar. Tidak seperti biasanya. Aku duduk perlahan di hadapanku. Ia menatap dengan ekspresi sulit ditebak. Lalu tanpa basa-basi, ia berkata, Risa datang ke rumah tadi pagi. Dia bicara banyak. Dunia serasa berhenti berputar. Saya tidak tahu dia akan datang, Bu. Aku tahu, katanya. Tapi Risa bilang, kamu dan Dion sudah menjalin hubungan diam-diam. Bahkan, katanya, kalian sering bertemu malam, hari. Aku terdiam, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin membela diri. Tapi bagaimana bisa aku menyangkal saat sebagian dari itu? Memang benar, kalimat yang kutakutkan akhirnya terucap. Aku minta kamu berhenti dari rumah ini, Ayu. Ucap Bu Lila akhirnya. Dunia terasa runtuh, pandanganku kabur. Tapi Bu, saya dengarkan dulu, potongnya. Kalau kamu memang tidak punya hubungan apa-apa dengan Dion, kamu bisa pergi sekarang juga. Tapi kalau kamu jujur menyayangi anakku, maka tinggalkan rumah ini untuk sementara, sampai keluarga kami bisa bicara secara terbuka. Aku mengangkat wajahku. Kaget. Untuk sementara, ya. Aku ingin kamu pergi dengan terhormat, bukan diusir. Tapi bukan berarti kamu menyerah. Ini waktumu membuktikan kamu benar-benar layak untuk diperjuangkan. Siang itu, aku mengepak barang-barangku. Guncangan batin membuat tanganku gemetar. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka. Mas Dion berdiri di sana. Wajahnya muram. Kamu mau pergi? Aku mengangguk pelan. Kamu gak perlu dengar omongan Risa. Dia datang cuma untuk menghancurkan semuanya. Aku tahu kamu lebih baik dari itu. Aku menunduk. Tak kuat menatapnya. Aku gak menyerah, kataku pelan. Tapi aku tahu, ini saatnya aku mundur selangkah. Sore itu, aku naik angkot menuju terminal. Tapi saat sampai di sana, aku tidak pulang ke desa. Aku justru menuju tempat lain. Aku datang ke rumah Mbak Dewi, sepupuku yang tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Malang Kota. Aku hanya membawa tas kecil dan semangat yang mulai padam. Tapi malam itu, sambil menatap langit, kamar kos kecil milik Mbak Dewi, aku mengingat kata-kata Bu Lila.
Kalau kamu memang mencintai anakku, tinggalkan rumah ini untuk sementara sampai keluarga kami bisa bicara secara terbuka. Malam itu aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai pembantu. Aku akan kembali sebagai perempuan yang layak berdiri di samping Mas Dion. 3 hari sejak aku pergi dari rumah itu. 3 hari sejak aku melepaskan celemekku, mengemasi baju-baju kerjaku, dan meninggalkan rumah besar keluarga Pak Arman dan Bu Lila dengan satu perasaan hampa. Tapi malam ini, di kamar kos Mbak Dewi yang sempit tapi hangat, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus menunggu kabar dari Mas Dion, menunggu keajaiban dari langit. Karena kenyataannya, kadang cinta saja tidak cukup. Mbak Dewi, kamu mau dihargai? Berdirilah seperti yang pantas dihargai. Kamu mau balik ke rumah itu dalam posisi sama, tanya Mbak Dewi sambil menyetrika baju. Aku yang sedang duduk di lantai, memeluk lutut, hanya diam. Kalau kamu balik lagi, cuma sebagai pembantu, kamu akan selamanya dianggap bagian dari lantai dasar. Kamu harus naik. Naik, Ayu. Aku memandangnya. Naik kemana, Mbak? Aku cuma lulusan SMA. Aku gak punya ijazah kuliah. Gak punya tabungan. Dan sekarang pun gak punya pekerjaan. Mbak Dewi menaruh setrika. Menatapku penuh keyakinan. Tapi kamu punya tekad. Dan itu jauh lebih langka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi untuk pertama kalinya, sejak aku pergi dari rumah Bu Lila, aku merasa ada cahaya kecil dalam gelap yang panjang. Keesokan harinya, pekerjaan baru, harapan, baru berbekal saran Mbak Dewi. Aku memberanikan diri datang ke sebuah toko roti kecil di kawasan Kayu Tangan. Pemiliknya, Bu Farida, langsung menyukaiku karena aku sopan dan mau belajar. Kamu bisa mulai bantu di dapur ya, gaji gak besar, tapi lumayan untuk hidup, katanya sambil menepuk pundakku. Hari-hari pun berlalu, aku belajar membuat roti, mengatur kasir, melayani pelanggan, tangan dan kakiku pegal. Tapi hatiku tenang. Setiap malam, aku menulis surat untuk diriku sendiri. Ayu, hari ini kamu tidak menangis, dan itu sudah cukup. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa dingin tanpaku, Mas Dion resah. Ia sudah bicara panjang dengan orang tuanya, berdebat, meyakinkan, memohon. Pak Arman menolak keras. Bu Lila masih diam, menimbang. Mas Dion sudah mencari ke Poncokusumo, ke rumah keluargaku. Tapi yang ia temukan hanyalah ibuku yang tampak lelah dan berkata, Ayu belum pulang. Dia belum bilang mau kemana. Sampai akhirnya, suatu malam, Bu Lila masuk ke kamar Mas Dion dan menaruh sebuah map. Aku tidak pernah menganggap Ayu remeh, katanya. Tapi, kamu juga harus tahu, dunia luar lebih kejam dari rumah ini. Kalau dia bisa bertahan, maka aku akan percaya padanya. Mas Dion membuka map itu. Isinya, lembaran biodata dan daftar alamat toko roti milik Bu Farida. Nama Ayu tercetak di lembar paling atas. Bu Lila tahu di mana aku berada. Pertemuan tak terduga. Aku bertemu seseorang yang tidak kuinginkan minggu sore. Setelah menutup toko, aku berjalan kaki pulang ke kos. Langit mendung. Angin membawa aroma hujan. Tapi yang paling membuatku merinding adalah suara yang tiba-tiba muncul di belakangku. Lama nggak ketemu, Ayu. Aku menoleh cepat. Risa. Lagi. Ia berdiri dengan jaket pink dan wajah penuh percaya diri. Kamu pikir kamu bisa menang hanya karena kamu sabar dan manis? Aku tidak ingin drama. Dulu aku juga begitu, sampai aku sadar kalau dunia ini bukan buat orang lemah. Aku hendak pergi, tapi ia menahanku. Dengar ini baik-baik, Dion itu pria baik, tapi terlalu mudah jatuh kasihan. Jangan kira itu cinta. Aku menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Kalau benar dia cuma kasihan sama aku, kataku pelan. Kenapa kamu masih repot-repot memperingatkan aku? Mungkin justru kamu yang takut. Risa terdiam, mulutnya terkatup. Tapi matanya menyala. Balik ke kos. Sebuah pesan dari Mas Dion malam itu. Saat aku membuka ponsel kecilku, ada satu pesan tak terduga. Dari Dion, besok
Aku akan ke toko, tempat kamu kerja, bukan untuk menjemputmu, tapi untuk beli roti paling enak dan lihat apakah kamu yang buat. Tanganku gemetar. Bibirku tersenyum tanpa sadar, tapi hatiku waspada. Karena besok akan jadi pertemuan pertama kami sejak aku pergi. Dan aku belum tahu apakah ini awal baru atau akhir dari semua yang aku perjuangkan. Pagi itu, aroma mentega dan ragi memenuhi udara dapur kecil tempat aku bekerja. Sejak pukul 5 subuh, aku sudah mencetak adonan roti isi keju dan membentuknya satu persatu sambil berusaha menenangkan degup jantungku. Hari ini, Mas Dion Aiken datang? Atau mungkin tidak. Bisa saja dia hanya bicara untuk menguji reaksiku, atau sekadar basi-basi yang tidak akan pernah ditindaklanjuti. Aku menatap adonan roti yang mengembang dengan sempurna di loyang. Kamu lebih jelas dari hati manusia. Batinku getir sambil menyekap tawa yang nyaris pahit. Jam 9 pagi bel pintu toko berbunyi. Aku baru saja menyusun roti baru di rak depan saat kulihat seseorang masuk. Aku nyaris menjatuhkan nampan. Bu Lila berdiri di balik pintu kaca dengan kacamata hitam dan jaket krem, tampak mencolok di antara pembeli lainnya. Ia berjalan pelan menuju rak roti, seakan mencari sesuatu. Aku menelan ludah. Haruskah aku menyapa dulu? Atau pura-pura sibuk? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Bu Lila sudah berdiri tepat di hadapanku. Kamu kelihatan lebih kurus, katanya datar, menatapku dalam-dalam. Aku menunduk. Pelan, saya. Baik-baik saja, Bu. Ia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini dari Dion. Katanya, dia takut kamu gak mau baca kalau dia kasih langsung. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Tapi Bu Lila, belum selesai bicara. Sebelum kamu buka, dengarkan ini. Aku mengangkat wajahku. Dulu aku pikir, kamu hanya pembantu baik yang tahu sopan santun, tapi sekarang aku lihat kamu perempuan yang tahu bagaimana berdiri sendiri. Itu lebih penting. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tenggorokanku tercekat. Ia berbalik. Buka suratnya saat kamu siap, tapi jangan terlalu lama menunggu. Waktu tidak selalu sabar. Lalu ia pergi. Aku duduk di bangku kayu kecil di belakang toko. Surat itu kubuka dengan hati yang berdebar. Isinya hanya satu lembar. Tulisan tangan yang kukenal sangat baik. Ayu, aku tidak tahu bagaimana caranya mencintaimu yang benar. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti berpikir tentang kamu sejak kamu pergi. Aku tahu kamu butuh ruang, dan aku bangga kamu berani mengambilnya. Tapi, Sekerong, aku ingin kamu tahu, aku bukan lagi anak mama yang diam di belakang. Aku sudah bicara dengan keluargaku, bahkan dengan papa. Kalau kamu mau, hari Minggu nanti, aku akan datang ke rumah tempat kamu tinggal sekarang. Bukan untuk mengajakmu pulang, tapi untuk bertanya, maukah kamu membangun hidup bersamaku? Bukan di belakangku, tapi di sampingku. Dion, hari Minggu tinggal 2 hari lagi, dan aku tidak tahu jawabanku. Bagian dari diriku ingin berlari dan memeluknya, tapi bagian yang lebih dewasa merasa takut kalau semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kalau semua ini hanya fase yang akan memudar. Malam itu, Mbak Dewi masuk ke kamarku, membawakan semangkuk mie kuah hangat. Ayo, katanya sambil duduk di ujung kasur. Kadang, cinta itu bukan soal berani bilang ya, tapi juga soal berani bilang tidak saat kamu tahu waktunya belum tepat. Aku memeluk lututku. Tapi Mbak, aku takut menyesal kalau tidak mencoba. Mbak Dewi tersenyum. Kalau kamu takut menyesal, maka satu-satunya cara adalah datang dan dengar langsung dari dia, bukan dari surat, bukan dari mulut orang lain. Hari Minggu, pagi hari aku mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam. Rambutku kubiarkan terurai alami, tidak ada lipstik, tidak ada parfum mahal, hanya aku, apa adanya. Jam menunjukkan pukul 9 saat bel gerbang kecil berbunyi. Aku berdiri di depan pintu, jantungku seakan berhenti berdetak. Dari balik gerbang itu, dia muncul dengan kemeja abu-abu yang disetrika rapi dan senyum hangat yang dulu selalu membuatku bingung antara marah atau rindu. Mas Dion datang.
Ia tidak membawa bunga, tidak juga cincin, tapi ia membawa sesuatu yang lebih penting, niat yang tulus. Pagi itu terasa hening. Langit malang sedikit mendung, udara dingin menusuk kulit, tapi tangan dan kakiku jauh lebih dingin. Karena di luar pagar kos ini, Mas Dion menungguku. Aku menatap bayangan samar tubuhnya yang berdiri di balik pintu pagar kecil. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih tapi karena perasaan yang terlalu penuh untuk didefinisikan. Mbak Dewi berdiri di belakangku. Kalau kamu nggak keluar, kamu akan menyesal seumur hidup. Tapi, kalau kamu keluar dan ternyata sakit hati, setidaknya kamu sudah tahu batasnya. Aku mengangguk, langkahku pelan, tapi pasti. Pagar kubuka perlahan. Mas Dion menoleh, senyumnya tak berubah, tapi matanya, "Can you hurt?" Ia tampak gugup. "Hai," katanya. "Hai," jawabku, hampir seperti bisikan. Ia menatapku lama, seperti sedang meneguhkan sesuatu. "Aku datang bukan untuk memaksamu," katanya akhirnya. "Aku cuma mau kamu tahu, Ayu, selama kamu pergi, aku sadar satu hal, aku tidak butuh rumah besar, perusahaan, atau restu siapapun. Kalau kamu nggak ada di dalamnya." Aku tercekat, mataku mulai panas lagi. Aku tahu semua ini sulit, dan aku tahu aku belum sepenuhnya pantas. Lanjutnya, tapi aku mau belajar. Jadi laki-laki yang bisa berjalan sejajar sama kamu. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Karena aku nggak mau kamu jadi bayangan di rumahku. Aku mau kamu jadi terang. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk kecil. Walau dada ini rasanya seperti akan meledak. Tapi tiba-tiba, telepon berdering, suara getaran HP. Mas Dion memotong momen kami. Ia melihat layar sebentar, lalu wajahnya berubah. "Aku harus angkat ini, sebentar aja," katanya. Ia menjauh beberapa langkah. Menjawab pelan, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya. Sesuatu sedang terjadi. Wajahnya makin tegang, suara nadanya meninggi sedikit. Meski masih berusaha tenang, setelah menutup telepon, ia kembali padaku. "Aku harus pergi ke kantor papa sekarang. Ada masalah besar, proyek properti kami bermasalah. Papa kena audit dan semua karyawan panik." Aku menatapnya khawatir. "Kamu nggak apa-apa, bukan soal aku," katanya cepat. "Tapi, aku mungkin akan dikirim ke luar negeri dalam waktu dekat, bukan buat jalan-jalan, tapi buat nyelamatin perusahaan. Dan aku nggak tahu kapan bisa pulang. Kamu mau aku tunggu?" Aku memberanikan diri bertanya. Mas Dion menatapku dalam-dalam. "Aku nggak mau kamu menunggu." Hatiku langsung menciut, tapi ia melanjutkan. "Aku mau kamu jalan terus dengan hidupmu, kerja, bangun impianmu. Kalau nanti kita berjodoh, aku akan datang lagi, dalam versi diriku yang lebih kuat, lebih siap." Lalu ia mengambil sesuatu dari saku kemejanya. Sebuah catatan kecil, kertas bergaris, dilipat dua. Ia menyodorkannya padaku. "Ini bukan janji manis, ini mimpi yang aku tulis waktu kamu pergi," katanya. Aku membuka kertas itu. Di sana tertulis, "Suatu hari nanti, aku akan punya toko roti bersama Ayu. Di depannya ada kursi kayu. Kita duduk berdua, melihat matahari tenggelam, dan tertawa karena semua perjuangan akhirnya masuk akal." Perpisahan keduanya mengecup punggung tanganku, lalu pergi, tanpa menoleh lagi. Dan aku berdiri di sana, di depan pagar kecil itu, menggenggam secari kertas dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena kini aku tahu, semua sudah kucoba, semua sudah dia perjuangkan, tapi takdir belum berpihak. Hari-hari tanpanya terasa hampa. Sudah 2 minggu sejak pertemuan terakhir kami. Surat kecil dari Mas Dion masih kusimpan dalam dompet melekat seperti luka yang belum mengering. Ia tidak memberi kabar sejak hari itu. Tidak pesan, tidak telepon, hanya keheningan. Dan aku sendiri, kupikir aku sudah cukup kuat. Tapi semakin hari, aku merasa seperti berdiri di simpang jalan yang gelap, tanpa tahu arah mana yang harus kupilih. Setiap hari aku datang lebih pagi ke toko, mencelupkan tanganku, kiadonan, berharap rasa sakit hati ini ikut teraduk dan larut bersama mentega dan telur. Kadang aku bicara sendiri,
Apa aku terlalu berharap? Apa cinta memang cuman kuat kalau diuji jarak? Atau mungkin memang aku hanya pengisi waktu baginya? Tapi setiap kali pertanian-pertanian itu muncul, aku selalu menatap kertas kecil pemberi harapan itu. Suatu hari nanti, kita akan punya toko roti sendiri. Kata-kata itu tak pernah pudar, tapi keyakinanku mulai retak. Suatu sore, ketika hujan gerimis membasahi atap toko, dan semua pelanggan sudah pulang, bel pintu berbunyi pelan. Aku mendongak dari belakang meja kasir. Seseorang berdiri di sana, bukan Mas Dion, tapi wajah itu tak asing. Pria berjas hitam, membawa map tebal, usianya mungkin 40-an, berkacamata, berwibawa ayu, tanyanya pelan. Ya, saya. Ia mengangguk sopan. Saya Pak Reno, penasihat hukum dari keluarga Pak Dion. Saya datang karena ada yang ingin saya sampaikan secara langsung. Dadaku langsung sesak. Ia meletakkan map itu di meja. Ini perjanjian bisnis dari ayah Pak Dion. Aku mengernyit. Maksudnya, jika Mbak Ayu bersedia menandatangani kerjasama dalam proyek usaha bakery kecil di Malang, perusahaan kami akan menyediakan modal awal. Itu bentuk pengakuan atas kerja keras Mbak Ayu. Bukan hadiah, tapi bentuk kepercayaan. Aku nyaris tak bisa bicara. Pak Dion bilang, kalau Mbak Ayu menolak, dia bisa menerima. Tapi kalau Mbak Ayu menerimanya, berarti Mbak Ayu tidak hanya memilih roti, tapi juga memilih mimpinya. Bersama beliau, tanganku gemetar saat menyentuh map itu. Malam harinya, di kamar kos sempitku, aku menatap dua benda di depanku. Map kerjasama dari perusahaan keluarga Mas Dion, surat lamaran kerja di Jakarta yang diam-diam kupersiapkan sebagai rencana cadangan 2 jalan, 2 masa depan. Satu memberi harapan bersama seseorang, satunya memberi aku peluang untuk berdiri sendirian. Tanpa siapapun sebagai sandaran, kupandangi keduanya lama, sangat lama. Lalu Mbak Dewi mengetuk pintu. Yuk makan, katanya. Kulihat matanya mengamati map di kasur. Jangan pilih karena takut kehilangan. Yuk, pilih karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, ucapnya. Kalimat itu seperti guntur yang menyambar dada. Pagi-pagi sekali, sebelum toko buka, aku berangkat sendiri ke alamat kantor yang tertulis di map, tapi bukan untuk menandatangani dokumen. Aku datang untuk mengembalikannya langsung. Pak Reno kaget saat menerimanya. Mbak Ayu, ini berarti saya belum selesai membangun impian saya sendiri, kataku pelan. Bukan berarti saya menyerah pada Dion, tapi saya memilih untuk berdiri dulu di kaki saya sendiri. Baru setelah itu, mungkin saya bisa benar-benar sejajar dengannya. Pak Reno diam sejenak, lalu tersenyum kecil. Mas Dion akan sedih tapi saya rusak. Dia akan lebih bangga. Saat kembali ke kos, sore harinya, aku menemukan selembar undangan kecil di kotak surat depan pagar. Bukan undangan pernikahan, tapi sebuah brosur dengan tulisan tangan di pojoknya, Launching Bakery I&Co, milik Ayu dan co-founder misterius. Datanglah tanggal 1. Kamu akan tahu siapa dia. Aku membeku. Tanganku berkeringat, mataku membulat. Tanggal 1, itu minggu depan. Dan co-founder misterius itu bisa jadi siapa saja, tapi hatiku hanya menyebut satu nama. Tanggal 1 pun tiba. Langit pagi kota Malang cerah tak biasa. Udara dingin khas pegunungan bercampur wangi roti dari toko-toko kecil di sekitar JL. Ijen, aku berjalan kaki pelan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain abu muda, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai Ayu, perempuan yang pernah dicintai, disakiti, dan kini memilih berdiri sendiri. Di tanganku, undangan kecil yang kutemukan minggu lalu masih kusimpan. Di sana tertulis, Launching Bakery I&Co, milik Ayu dan co-founder misterius. Datanglah tanggal 1, kamu akan tahu siapa dia. Hatiku berdebar, bukan karena takut tapi karena penasaran. Siapa yang percaya padaku sampai berani memakai namaku dalam sebuah usaha. Toko itu nyata. Namaku terpampang di depannya. Sampai di ujung jalan kecil, aku melihat sebuah toko mungil bercat krem dengan jendela besar dari kaca. Di atas pintu,
Ada papan kayu dengan ukiran A&Co. Artisan Bakaryaku tertegun. Kakiku seolah terpaku di tempat. Beberapa tamu sudah berdatangan. Ada wartawan lokal, pebisnis kuliner, dan tetangga-tetangga pemilik toko sekitar. Semua tampak penasaran. Di depan pintu, berdiri Pak Reno. Tersenyum saat melihatku. Mbak Ayu, tepat waktu. Aku menelan ludah. Siapa? Co-foundernya? Hanya menunjuk ke dalam. Mas Dion, berdiri di balik meja kasir, mengenakan apron coklat. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali kami bertemu. Dan wajahnya terlihat lebih kurus. Tapi, senyum itu tak pernah berubah. Ia keluar dari balik meja, menghampiriku perlahan. Selamat datang, Ayu, ucapnya pelan. Aku terdiam, menatap matanya. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu? Papa memberiku dua pilihan. Menyelamatkan perusahaan, atau menyelamatkan hidupku sendiri. Katanya lirih. Aku pilih yang kedua. Aku terpaku. Ia lanjut. Perusahaan bisa dibangun siapapun, tapi hidupku cuma berarti kalau kamu ada di dalamnya. Dan saat itu, toko penuh orang. Tapi hanya kami berdua yang ada di dunia ini. Kenapa pakai namaku? Tanyaku. Masih tak percaya. Karena kamu adalah alasan toko ini ada. Karena kamu yang pertama kali mengajarkanku bahwa roti bukan sekadar makanan. Karena kamu, Ayu, bukan bayang-bayang. Kamu adalah terang yang menyentuh semuanya. Aku menangis. Dan co-founder itu, suaraku gemetar. Ia tersenyum. Co-founder Naya, kamu juga. Aku cuma penumpang yang beruntung. Saat pita peresmian dipotong, dan tamu-tamu mulai masuk mencicipi roti pertama A&Co. Mas Dion menarik tanganku pelan ke belakang toko. Di sana, ada sebuah kursi kayu panjang menghadap jendela kecil. Di luar jendela, matahari mulai turun perlahan, memberi warna emas ke seluruh langit. Tempat itu persis seperti yang tertulis di kertas kecil yang dulu ia berikan. Kami duduk berdampingan, tangannya menggenggam tanganku erat, tapi hangat. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena akhirnya kami tiba. Dulu aku mencintaimu sebagai pembantu di rumahku, katanya. Sekarang aku mencintaimu sebagai perempuan yang membangun hidupku. Aku tersenyum dengan air mata yang jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya, aku percaya cinta yang tidak ditahan akan menemukan jalan pulang. Dulu, aku gadis biasa dari sebuah desa kecil di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aku datang ke kota sebagai pembantu rumah tangga, berharap bisa menabung untuk orang tuaku di desa. Kupikir hidupku akan selalu begitu. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian orang lain. Tapi ternyata hidup menyimpan kejutan. Cintaku datang dalam bentuk yang salah waktu. Mas Dion, anak majikanku laki-laki baik, tapi hidup di dunia yang terlalu jauh dariku. Kami berusaha melawan perasaan itu. Tapi hati punya caranya sendiri. Lalu semua terbongkar. Aku pergi. Ia nyaris kehilangan segalanya. Kupikir itu akhir segalanya. Tapi justru dari kehancuran itulah kami belajar jadi manusia. Kami sama-sama membangun ulang diri kami. Aku bukan lagi pembantu. Aku bukan juga kekasih simpanan siapapun. Aku adalah aku. Kini, aku duduk di belakang meja kasir di A&Co Artisan Bakery, toko kecil kami di pinggir kota. Roti yang kami buat bukan sekadar makanan, tapi cerita. Setiap gigitan punya perjalanan. Setiap aroma membawa kenangan. Kami tidak menjual roti, kami membagikan harapan. Orang-orang bertanya, kenapa namanya A&Co? A dari namaku, tentu. Tapi Co bukan hanya untuk co-founder atau Dion. Co adalah singkatan dari coba. Karena segalanya baru dimulai setelah kita berani mencoba cinta. Karena hidup tanpa cinta, seindah apapun roti, rasanya tetap hambar cermin. Karena kadang yang kita butuhkan hanyalah melihat ke dalam diri cerita. Karena semua orang punya kisah. Bahkan yang dianggap kecil dan Dion, dia sekarang bukan lagi pria kaya pewaris perusahaan. Dia adalah mitra, teman seperjalanan, orang yang menyebarkan selai di atas rotiku sambil tertawa. Melihat wajahku belepotan tepung,
Apa semua ini indah seperti dongeng? Tidak juga. Kami tetap berbeda latar belakang. Kadang kami bertengkar soal bahan baku. Kadang kami beda pandangan soal masa depan. Tapi kini kami tahu, bukan kesempurnaan yang membuat hubungan berhasil, tapi keinginan untuk terus memilih satu sama lain, hari demi hari. Dan itu yang kami lakukan di dapur kecil ini, di balik adonan dan oven panas. Untuk kamu yang pernah merasa kecil, dengarkan ini kalau kamu pembantu seperti aku dulu. Atau pelayan. Atau anak kos yang tidur dengan kipas rusak. Atau gadis desa yang hanya bisa melihat bintang lewat celah jendela. Rumah kayu kamu berhak bermimpi. Bukan mimpi untuk jadi orang kaya, tapi mimpi untuk diakui sebagai manusia yang utuh, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Aku pernah tidak percaya itu mungkin, tapi sekarang aku tahu. Cinta yang datang bukan untuk menyelamatkan kita. Cinta sejati datang saat kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri. Kini, aku menjadi perempuan yang baru. Roti dan cinta mengubah hidupku, tapi lebih dari itu keberanian yang membentuk siapa aku hari ini. Dan kamu, siapapun kamu yang sedang mendengar kisahku, aku harap kamu punya keberanian yang sama untuk berdiri, untuk memilih, untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum mencintai siapapun. Hari ini, toko kami tutup lebih awal. Mas Dion dan aku duduk di kursi kayu di depan toko. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jinggah. Tangannya menggenggam tanganku, dan aku tahu, ini bukan akhir kisah cinta kami. Ini awal dari kehidupan yang kami pilih bersama.